Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Permata Della, NIM 43 2019 009 dari Prodi Teknologi Pangan. Imawan dan imawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak saudara-saudara kita yang masih belum paham untuk membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah tahu itu makanan halal tapi masih saja memakannya. Na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu halal dan haram. Halal adalah membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Sedangkan haram secara etimologis adalah berarti sesuatu yang dilarang menggunakannya. Nah, tidak hanya kaitannya dengan makanan, namun berkaitan juga dengan pendapatan harta yang kita dapatkan. Apakah dari harta yang halal ataukah dari harta yang haram? Padahal seorang ulama tabi'in, beliau pernah menyampaikan bahwa ahlu sunnah adalah di antara ciri-ciri ahlu sunnah mereka yang mengetahui apa-apa yang masuk ke dalam perut mereka. Jadi, seseorang ahlu sunnah tidak hanya memikirkan tentang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, namun tidak lupa pula tentang kebersihan jiwa. Itu juga sangat penting, karena makanan-makanan halal yang kita makan, minuman yang kita minum, kemudian pakaian yang kita pakai, rumah yang kita tinggali, kendaraan yang kita pakai, itu juga memiliki pengaruh besar terhadap kebersihan jiwa kita. Dan pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia sangat besar pengaruhnya kepada jiwa seseorang. Di antaranya akan makbul doa, membuat jiwa jadi tenang. Maka satu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalnya selama 40 hari. Makanan yang tidak baik akan merusak kesehatan dan merusak juga akal budi. Maka dari itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan, wahai para rasul, makanlah makanan yang halal, yang baik, dan beramalah dengan amal yang solid. Kenapa di sini Allah memerintahkan untuk mendahului makan makanan yang halal sebelum Allah memerintahkan untuk melakukan amal soleh? Ada beberapa rahasia yang perlu kita pahami baik-baik. Para rasul, mereka akan menjadi qudwah, akan menjadi suri tauladan untuk umatnya. Kalau seandainya yang mereka makan bukan dari makanan yang halal, ini sangat berbahaya, karena makanan tersebut akan membentuk sikap. Makanya dalam agama Islam dilarang misalnya memakan hewan-hewan yang buas, zinabin, yang memiliki gigi taring dan sebagainya yang dilarang. Itu karena punya pengaruh dengan kebersihan jiwa seseorang. Sangat punya berpengaruh. Maka dari itu,
Para rasul diamanati dan diperintahkan untuk makan dengan makanan yang halal, karena mereka akan menjadi qudwah. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, makan makanan yang halal dan baik terlebih dahulu, kemudian mengamalkan amal solih. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, makan makanan yang halal dan baik terlebih dahulu, kemudian mengamalkan amal yang soleh. Dari makanan yang halal akan menjadikan semangat tersendiri untuk bisa melakukan amalan-amalan soleh. Beda dengan orang yang makan makanannya dengan makan sembarangan. Misalnya, makan dari harta korupsi, dari hasil dagang dengan cara menipu atau hasil mencuri, dan harta-harta yang dihasilkan dengan cara yang haram lainnya. Ini akan membuat seseorang malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita sudah berusaha untuk rutin membaca Al-Quran, membaca sekian juz per hari, namun semangat itu hanya di awal. Kenapa iman kita jatuh bangun demikian? Itu karena jiwa kita belum bersih, yang boleh jadi disebabkan makanan yang kita makan bukan makanan yang halal. Ada sebuah kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq duduk dengan budaknya. Kemudian sang budak ini menyuguhkan kurma. Karena sedang asyik berbicara, Abu Bakar mengambil satu kurma dan dimakannya. Baru kemudian Abu Bakar teringat, ini kurma dari mana? Padahal ia hanya seorang budak. Lalu Abu Bakar bertanya pada budaknya, kurma ini Anda dapatkan dari siapa? Kemudian sang budak jujur kepada sayyidnya atau tuannya. Dulu saya pura-pura jadi dukun, padahal saya tidak bisa jadi dukun, tidak punya ilmu apa-apa. Saya lakukan ini demi mendapatkan uang ya Sayyid. Begitu Abu Bakar tahu bahwa kurma tersebut dari hasil yang haram, apa yang beliau lakukan? Beliau masukkan ujung jarinya ke mulutnya, dan tangan satunya memeras-meras perutnya agar bisa dimuntahkan. Masya Allah, alangkah luar biasanya perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam menjaga kesucian jiwa beliau. Tidak ingin ada satupun sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya, karena ini akan mengganggu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ini kita dapat memilih mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Begitu pula dalam membeli suatu makanan di tempat perbelanjaan, kita harus tahu mana toko yang menjual produk-produk halal dan mana yang tidak. Baiklah, sekian video kultum dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib, wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.